Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita menarik tentang pengalaman pribadi saya dulu sewaktu bekerja sebagai supir TKI di Arab Saudi milik bos kaya raya bernama Jamal Ash-Shagaf, ya teman-teman. Jadi, ada seorang putri raja nih teman-teman. Dia yang baru saja diputus oleh kekasih yang sangat dicintainya. Sang putri yang setiap hari hanya termenung, gak mau keluar kamar, suka menyendiri, dan terlihat tak ada semangat untuk melanjutkan hidupnya dan mencari cinta sejati lagi di luar sana ya teman-teman. Nah, biar tidak penasaran seperti apakah perjalanan cerita saya selanjutnya, yuk langsung saja masuk ke cerita selengkapnya. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Solo, Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Rohmat. Berusia 28 tahun, dia anak sulung dari keluarga sederhana yang bergantung pada sawah dan kebun kecil. Ayahnya sudah meninggal karena sakit lama, meninggalkan ibu dan dua adik yang masih sekolah. "Mat, kamu harus pergi ke luar negeri, cari rezeki lebih baik," kata ibunya suatu pagi sambil menyeka air mata. Rohmat mengangguk, hatinya berat. "Iya bu, aku akan kirim uang setiap bulan. Doakan aku selamat." Setelah mengurus dokumen, Rohmat berangkat ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja migran. Dia ditempatkan di istana mewah milik Jamal Ash-Shagaf, seorang pengusaha minyak kaya raya yang dikenal sebagai Raja Gurun. Jamal punya satu putri tunggal, Istikhoroh Ash-Shagaf, yang dijuluki ratu karena kecantikan dan kekayaannya. Istikhoroh berusia 25 tahun, pintar, tapi rapuh hatinya setelah ditinggal tunangan yang selingkuh. "Ayah, mengapa cinta selalu menyakiti?" tanya Istikhoroh suatu malam, suaranya gemetar. Jamal memeluknya. "Nak, suatu hari kamu akan temukan yang tulus. Sabar saja." Rohmat bekerja sebagai sopir dan tukang kebun di istana itu. Hari-harinya penuh keringat di bawah terik matahari riat. Dia sopan, rajin dan selalu tersenyum meski rindu rumah. Suatu hari saat menyiram bunga di taman, dia melihat Istikhoroh duduk sendirian di gazebo, menatap kosong. "Maaf Tuan Putri, apa ada yang bisa saya bantu?" tanya Rohmat pelan. Istikhoroh menoleh, matanya merah. "Kamu siapa?" "Sopir baru." Rohmat mengangguk. "Saya Rohmat, dari Indonesia." Istikhoroh tersenyum tipis. "Indonesia? Negara hijau dengan orang-orang ramah. Ceritakan tentang kampungmu." Percakapan itu menjadi awal. Setiap sore, Istikhoroh memanggil Rohmat untuk mengobrol. "Di Solo kami punya batik indah dan makanan enak seperti selat Solo," cerita Rohmat. Istikhoroh tertawa, untuk pertama kalinya setelah patah hati. "Kamu berbeda Rohmat, tidak seperti pria di sini yang hanya lihat harta." Rohmat tersipu. "Saya cuma pekerja biasa Tuan Putri," tapi diam-diam hatinya mulai bergetar. Istikhoroh pun merasa nyaman, seperti menemukan sahabat. Jamal memperhatikan perubahan putrinya. "Istikhoroh, kamu tampak bahagia akhir-akhir ini," katanya saat makan malam. Istikhoroh menggeleng. "Hanya obrolan dengan sopir itu ayah, dia lucu." Jamal mengerutkan dahi. "Hati-hati nak, dia bukan dari kalangan kita." Tapi Istikhoroh tak peduli. Persahabatan mereka tumbuh jadi cinta diam-diam. Suatu malam, di bawah bintang gurun, Istikhoroh berbisik, "Rohmat, apa kamu pernah jatuh cinta?" Rohmat menatapnya. "Sekarang iya, tapi saya tahu batas saya." Istikhoroh memegang tangannya. "Batas itu bisa hilang jika kita mau." Tragedi datang tiba-tiba. Istikhoroh didiagnosis gagal hati akut karena stres berkepanjangan dari patah hati sebelumnya. Dokter bilang, hatinya rusak parah. Dia butuh transplantasi segera, atau dia akan koma permanen. Jamal hancur. Lakukan apa saja, cari donor terbaik. Istikhoroh jatuh koma di rumah sakit kerajaan. Tubuhnya lemah terhubung mesin. Rohmat mendengar berita itu dari pelayan. Hatinya remuk. "Tuan Putri, mengapa?" gumamnya sendirian di kamar kecilnya. Rohmat datang ke rumah sakit, menyamar sebagai pekerja. Dia melihat Jamal menangis di samping tempat tidur Istikhoroh. "Ayah, tolong selamatkan aku," mimpi Istikhoroh dalam koma. Tapi tak ada yang dengar. Rohmat mendekat. "Tuan Jamal, izinkan saya bantu." Jamal menoleh, marah. "Kamu, sopir, pergi." Tapi Rohmat tak mundur. "Saya cinta putri Anda. Biar saya tes darah. Mungkin saya cocok." Tes dilakukan.
Hasilnya mengejutkan. Rohmat donor yang sempurna. Golongan darah, jaringan, semuanya match. Dokter berkata, ini langkah, tapi transplantasi hati beresiko. Donor bisa mati. Jamal terkejut. Kamu rela? Rohmat mengangguk tegas. Ya Tuan, hati saya untuknya. Biar dia hidup bahagia. Jamal menangis. Mengapa? Kamu bukan siapa-siapa. Rohmat senyum pilu. Cinta tak butuh alasan. Di Solo, kami diajari berkorban untuk yang dicinta. Malam sebelum operasi, Rohmat duduk di samping istikharah yang koma. Tuan Putri, jika saya pergi, ingatlah saya. Kamu seperti bunga di gurun. Indah tapi rapuh. Aku rela beri hatiku agar kamu mekar lagi. Air matanya jatuh. Jamal mendengar dari pintu. Anak muda, kamu sungguh tulus. Rohmat menoleh. Tuan, janji rawat dia baik-baik. Jamal meneluknya. Kamu seperti anakku sendiri sekarang. Operasi dimulai. Rohmat dibius. Hatinya siap diambil. Tapi tiba-tiba monitor istikharah berbunyi. Detak jantungnya kuat kembali. Dokter berhenti. Ini mukjizat. Hatinya pulih sendiri. Mungkin karena stimulus emosional. Istikharah membuka mata perlahan. Rohmat, di mana dia? Jamal berlari masuk. Nak, kamu bangun. Istikharah menangis. Ayah, saya mimpi Rohmat beri hatinya untuk saya. Jangan biarkan dia operasi. Rohmat dibangunkan. Dia selamat. Istikharah memeluk dia di ruang pemulihan. Kamu gila, rela mati untukku. Rohmat tertawa lemah. Bukan mati Tuan Putri, hanya beri yang terbaik. Jamal tersenyum. Istikharah, dia layak untukmu. Maafkan ayah yang angkuh. Istikharah mengangguk. Ayah, izinkan kami bersama. Beberapa bulan kemudian, di istana yang sama, pesta pernikahan digelar megah. Rohmat dalam beskap Jawa, Istikharah dalam gaun putih campur abaya. Rohmat, janji selamanya, bisik Istikharah di pelaminan. Selamanya Istikharah, hatiku milikmu. Jamal mengangkat gelas. Untuk cinta yang mengalahkan segala. Tamu menangis haru, termasuk Ibu Rohmat yang diundang khusus. Anakku, kamu dapatkan ratu hati. Mereka hidup bahagia. Rohmat jadi mitra bisnis Jamal, Istikharah bangun yayasan untuk TKI. Cinta mereka bukti bahwa pengorbanan tulus membawa mukjizat. Di malam pertama, Istikharah berbisik, terima kasih telah selamatkan aku. Rohmat mencium keningnya. Kita selamatkan satu sama lain. Air mata bahagia mengalir, menyegal janji abadi.